Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini dari Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah respon ahli Taurat atas jawaban Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat yang menanyakan tentang manakah hukum yang terutama. Dalam Markus 12 ayat 28, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum mana paling penting untuk diikuti dari seluruh hukum? Yesus menyebut dua hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat 18. Dua-duanya berhubungan dengan kasih. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mendengar jawaban Yesus, ahli Taurat tersebut dengan suka hati, dengan bijaksana menerima pernyataan Yesus ini. Perkataan Yesus mengubah hatinya. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan. Artinya bukan hanya kebiasaan atau ikut-ikutan atau hanya melaksanakan aturan-aturan hukum, tetapi merupakan totalitas hidup, tidak boleh setengah hati. Memang banyak orang mengatakan mengasihi Allah dengan melaksanakan ibadah dan memberikan persembahan korban yang dinyatakan untuk memuliakan Allah. Ternyata tidak dengan sepenuh hati. Banyak orang yang berpura-pura saleh, yang membawa kurban mereka tetapi hanya ikut-ikutan. Mereka tidak menghormati Allah dengan pujian dan ucapan syukur yang sesungguhnya, hanya di mulut saja. Padahal yang sesungguhnya mengasihi Allah yaitu mempersembahkan korban kepada Allah, menunjukkan bahwa kita setuju untuk mengikuti Allah dengan sepenuh hati. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan tapi tidak melakukannya, itu adalah dusta. Itu sebuah kemunafikan. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, kita mengasihi Allah apabila kita taat kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Satu-satunya cara manusia bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Karena manusia menginginkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin dia menyakiti dirinya sendiri. Dan jikalau kita berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sobat Kairos, sudahkah kita mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan kita? Jika belum, mari Sobat Kairos meneladani kasih Yesus Kristus. Yesus ingin kasih kita itu murni. Yesus ingin kita mengasihinya pada saat senang maupun pada saat sulit.
Kasih Yesus luas menjangkau setiap orang, dan hanya dengan bimbingan Roh Kudus kita bisa mengubah hidup kita hari demi hari untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Biarlah dua hukum kasih ini menguasai pikiran, keputusan, dan tindakan kita. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.